Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas SKB Ekonomi untuk SMA dan sederajat. Guru ya. Di sini ada soal dan juga ada pembahasannya. Di soal pertama ada 6 poin. Kita baca soalnya dulu. Seperti biasa, soal adalah yang paling bawah sebelum abjad. Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, yang merupakan masalah pokok perekonomian adalah apa? A. 1. Barang apa yang harus dikonsumsi? B. 2. Bagaimana cara mengonsumsi? 3. Siapa yang memproduksi? 4. Barang apa yang diproduksi? 5. Bagaimana cara memproduksi, atau 6. Untuk siapa barang diproduksi. Yang merupakan masalah pokok, yang jelas 4 itu masuk ya. Barang apa yang harus diproduksi. Nah, kalau ada kata 4-nya berarti benar. Yang ada 4-nya C, D, dan E. Berarti A sama B ini salah. Kita lihat pilihan kan pembahasannya. Masalah pokok ekonomi modern itu ada 3. Yang pertama, what, barang apa yang diproduksi. Yang kedua, how, bagaimana cara memproduksi. Yang ketiga, for whom, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, berdasarkan soal jawaban yang benar itu ada di poin 4, 5, dan 6, atau jawaban E. How ini bagaimana cara memproduksi, ini yang 5. Dan untuk siapa barang diproduksi itu poin ke-6. Ini adalah masalah pokok ekonomi modern. Selanjutnya soal nomor 2. Di daerah perkotaan yang padat penduduknya, harga tanah menjadi sangat mahal. Untuk mengatasi mahalnya harga tanah tersebut, cara yang paling tepat dilakukan adalah yang A. Membangun rumah susun di daerah perkotaan. B. Membangun rumah sangat sederhana bagi penduduk miskin. C. Merelokasi pabrik keluar kota. D. Menggalakkan program transmigrasi, atau E. Membatasi urbanisasi. Di sini adalah yang mempermasalah. Yang jadi masalah adalah harga tanah yang jadi mahal. Jadi tanahnya yang bermasalah. Kalau A. Membangun rumah susun itu kan rumah tingkat ke atas gitu, yang ada di kota-kota besar. Apakah ini bisa paling tepat untuk mengatasi mahalnya harga tanah? Bisa jadi, karena tanah ya ukurannya seperti itu aja. Bangunan di atasnya mau berapa tingkat, harga tanah tetap seperti itu. Kalau B. Membangun rumah sangat sederhana bagi penduduk miskin, dia makan tanah lagi. Kita nggak dijelasin ini makanya gitu. Terus C. Merelokasi pabrik keluar kota, administrasinya pasti ribet. Kita lihat pembahasannya. Untuk menghemat penggunaan tanah di daerah perkotaan, kan tadi daerah perkotaannya sangat padat penduduk. Alternatif pembangunan rumah dengan pembangunan rumah susun itu adalah alternatif yang paling tepat. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Menghindari kepadatan dan juga menghindari harga tanah yang mahal. Soal nomor 3. Di bawah ini merupakan ciri-ciri sistem ekonomi. Pertanyaannya, yang merupakan ciri sistem ekonomi campuran adalah campuran ya. Kalau yang 1, harga produksi yang menguasai hajat hidup rakyat dilaksanakan oleh pemerintah. 2, kebijakan perekonomian sepenuhnya dikuasai pemerintah. Ini yang ditanya ekonomi campuran.
3. Kebijakan ekonomi untuk mengendalikan keadaan ekonomi. 4. Masyarakat terbagi jadi 2 golongan, yaitu pengusaha dan tenaga kerja. 5. Pembagian pekerjaan ditentukan pemerintah. Yang merupakan ciri sistem ekonomi campuran adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4, atau E. 4 dan 5. Nah, kita simak penjelasannya di sini. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta saling berintegrasi dalam memecahkan masalah ekonomi. Nah, ciri-cirinya yang pertama hanya produksi yang menguasai hajat hidup rakyat dilaksanakan oleh pemerintah. Itu campuran. Yang poin pertama. Poin pertama ini benar ya. Ini adalah ciri-ciri ekonomi campuran. Yang kedua, kebijakan perekonomian sepenuhnya dikuasai pemerintah. Dikuasai pemerintah berarti komando atau terpusat. Yang ketiga, kebijakan ekonomi untuk mengendalikan keadaan ekonomi itu disebut sistem ekonomi campuran. Yang keempat, masyarakat terbagi 2 golongan, pengusaha dan tenaga kerja. Itu bukan sistem ekonomi, sistem yang ditanya. Yang kelima, pembagian pekerja ditentukan pemerintah. Kalau ditentukan pemerintah, ingat ini adalah terpusat atau sistem ekonomi komando. Yang ditanya adalah ekonomi campuran, berarti jawabannya 1 dan 3, berarti jawabannya adalah yang B. Oke, B. Kita ke soal nomor 4. Dari uraian di atas, tindakan yang bersifat rasional adalah, perhatikan tindakan yang dilakukan oleh seseorang. 1. Budi seorang pelajar memiliki buku pelajaran daripada jam tangan karena uangnya terbatas. Pelajar ya, rasional. Rasional itu berarti masuk akal. Berarti 1 termasuk, karena uangnya terbatas dia lebih baik beli buku pelajaran daripada jam tangan karena dia pelajar. Yang kedua, Bu Sumarto sebagai ibu rumah tangga memilih belanja di pasar tradisional karena harganya lebih murah dibandingkan di pasar swalayan. Masuk akal ya, berarti rasional. Rasional itu nggak masuk akal. 3. Pak Hendro menjual mobil bekasnya untuk membayar uang muka mobil kreditan keluaran terbaru. Menyelesaikan satu masalah tapi timbul masalah yang lain, berarti bukan rasional. Yang 4, Bu Susanto setiap hari membeli makanan siang siap saji yang karena lebih praktis dibandingkan dengan masak sendiri. Enggak ya. Jadi pilihan jawabannya, tindakan yang bersifat rasional adalah tindakan manusia sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, serta didasarkan pada prinsip ekonomi. Dan dari soalnya tindakan yang tepat adalah nomor 1 dan poin kedua. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 5. Berikut disajikan peran dari rumah tangga ekonomi. Yang merupakan peran dari rumah tangga pemerintah adalah, pemerintah ya yang ditanya, menyediakan barang-barang untuk diekspor. 2. Menyediakan fasilitas untuk ekspor impor. Iya kalau pemerintah. Tapi kalau barang-barang kan yang memproduksi yang menyediakan. Berarti nomor 1 bukan. Kalau ada satunya berarti salah. 1 salah, A salah, B salah. Kalau ada 2-nya berarti benar. Ada di C. Apakah jawabannya yang C? Simak yang lain. Mengadakan proteksi terhadap industri dalam negeri. Iya, proteksi perlindungan. Mengimpor barang-barang sesuai dengan kebutuhan. Enggak. Ini bukan tugasnya pemerintah. 5. Menjaga stabilitas harga melalui politik moneter. Iya, kita ada kebijakan fiskal dan moneter. Menggunakan produk dalam negeri itu adalah sebagai bentuk cinta negara, atau lebih tepatnya sila ketiga. Jadi kalau ada 6-nya salah, 4 juga salah. Itu yang benar yang C. Kita lihat di sini. Pada dasarnya peranan rumah tangga pemerintah atau RTG, G-nya government, dalam kegiatan ekonomi adalah sebagai berikut.
Yang pertama, membeli barang dan jasa untuk keperluan pemerintah yang dikenal dengan sebutan belanja barang dan pegawai. Kedua, menerima pajak dari wajib pajak baik perorangan maupun badan usaha. Ketiga, melakukan produksi barang dan jasa melalui badan usaha milik negara. Keempat, menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui kebijakan-kebijakan ekonomi dan juga kebijakan fiskal dan moneter yang tadi saya sebutkan. Kelima, membuat undang-undang bersama dengan DPR yang berhubungan dengan perekonomian nasional, misalnya undang-undang perbankan, undang-undang perpajakan, dan undang-undang anti monopoli. Jadi dari pilihan yang disediakan, yang paling tepat itu adalah poin C, 2, 3, dan 5. Kita ke soal selanjutnya. Perhatikan tabel berikut. Price, ditanyanya dulu, berdasarkan tabel di atas, maka elastisitas permintaan adalah, masih ingat? Price yang pertama, ketika harganya 800, quantity atau barang yang diminta adalah 40 unit. Yang kedua, ketika harganya Rp1.000, barang yang diminta adalah 36 unit. Nah, berdasarkan tabel di atas, maka elastisitas permintaan adalah, masih ingat rumusnya nggak? Elastisitas permintaan ya, sigma Q per sigma P dikali P1 per Q1. Sebelumnya kita cari sigmanya dulu. Yang diketahui di sini apa? Price. Pertama itu ada 800, yang ini. Harga pertama, harga keduanya adalah 1000. Quantity. Pertama, quantity 1 40, quantity 2-nya adalah 36 unit. Kita cari selisihnya. Selisih price ini adalah 1000 dikurang 800, jadi 200. Selisih kuantitas, quantity 40 dikurang 36, hasilnya adalah 4. Selanjutnya, baru kita cari elastisitas permintaannya. Permintaan itu demand, jadi ininya simbolnya ED. Delta Q per delta P dikali P1 dikurang Q1. Deltanya ini, delta Q4 per 200 dikali 800 per 40. Dari ini ya. Sebenarnya ini bisa main coret, ini langsung 0,4. 1 per 100 sama aja kan? 1 per 100. Oke, 800 per 400. Enggak. Jadi hasilnya adalah 800 per 4000. Ini nolnya 1, 100 nolnya adalah 2, 4000. Sama aja kayak 8 per 40. Oke, hasilnya adalah 0,40 atau jawaban yang B. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 7. Kurva di atas menunjukkan perpotongan kurva. DD dengan SS menghasilkan harga keseimbangan atau titik equilibrium awal pada titik I. Akibat pergeseran kurva permintaan dan penawaran, maka harga keseimbangan menjadi E1 sebagai perpotongan dari permintaan baru D1. D1 penawaran baru S1 supply 1. S1 akan tetap tapi terjadi penurunan harga keseimbangan. Hal tersebut terjadi sebagai akibat dari A. Penurunan, kita nggak suruh ngitung ya, kita cuma disuruh nanya, ditanya penurunan harga keseimbangan itu disebabkan akibat dari apa. Yang pertama, A. Penurunan penawaran lebih besar jika dibandingkan dengan permintaan.
B. Peningkatan penawaran sama dengan peningkatan permintaan. C. Peningkatan penawaran lebih besar jika dibandingkan dengan peningkatan permintaan. D. Penurunan penawaran lebih kecil jika dibandingkan dengan permintaan. Atau E. Meningkatkan penawaran tidak ada hubungannya dengan peningkatan. Yang E jelas salah, pasti ada hubungannya. Ini adalah kurva permintaan dan juga penawaran. D. Demand as supply equilibrium. B. Price key quantity. Nah, dari kurva yang terdapat pada soal dapat diketahui bahwa pertambahan penawaran atau SS ke S1 lebih besar ketimbang pertambahan permintaan atau demand-nya DD ke D1 dan D1, maka hal ini akan berakibat pada penawaran lebih besar ketimbang permintaan, sehingga harga akan mengalami penurunan. Penawaran lebih besar daripada permintaan, sama dengan, jadi jawabannya yang C ya, karena kalau yang A kalau B nggak mungkin sama dengan, jadi yang jelas salah itu E sama B. Ini jawabannya C. Kita ke soal nomor 10 8. Nomor 8, perhatikan tabel berikut. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna adalah 1. Hanya ada satu produsen. Enggak ya, produsennya enggak cuma satu. Kalau ada satunya berarti salah, yang A salah. B. Produksi jenis tapi berbeda corak. Enggak juga kayak gitu. C. Tidak ada campur tangan pemerintah. Benar, tidak ada campur tangan pemerintah. Berarti yang ada A3 nya benar. A3 ada di D, ada di E. Oke, tadi ini salah. Kita fokus ke D sama E. B1 produk homogen atau 3 ada standar produk. C1 atau C3 iklan penting untuk meyakinkan konsumen. 3 hanya ada beberapa produsen. Ini ya persaingan sempurna kan, yang satu. Jadi poinnya adalah kalau menurut saya yang D. Kita lihat di sini, simak pembahasannya. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna itu ada 5. Yang pertama, perusahaan adalah pengambil harga. Yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Yang ketiga, menghasilkan barang serupa atau homogen. Ya, ini B1 nih, homogen. Terdapat banyak perusahaan di pasar, iya, dan pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai pasar. Jadi jawabannya adalah yang di A3, tak ada campur tangan pemerintah. B1 produk homogen, dan C1 iklan penting untuk meyakinkan konsumen. Lanjutnya soal nomor 9. Perhatikan faktor produksi berikut ini. Dari pernyataan di atas yang merupakan pasar faktor produksi tenaga kerja adalah 1. Penjualnya adalah produsen. 2. Lebih diutamakan penawaran keahlian. 3. Semakin profesional, biasanya harganya semakin tinggi. Produksi tenaga kerja ya, manual berarti. Iya. Jadi kalau ada 3-nya benar. Ayo, A salah, E salah. Dibeli oleh perusahaan sebagai bahan baku, enggak. Berarti 4 salah. Merupakan uang tunai yang sangat dibutuhkan produsen, enggak juga. Nih, pasar faktor produksi tenaga kerja adalah bertemunya pencari kerja, penawaran tenaga kerja dengan lowongan pekerjaan, permintaan tenaga kerja. Dari pernyataan-pernyataan yang terdapat pada soal, maka yang paling sesuai dengan pasar faktor produksi tenaga kerja adalah poin kedua, lebih utamakan penawaran keahlian, iya. Dan poin ketiga, semakin profesional biasanya harganya semakin tinggi. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 10. Data pendapatan nasional dalam miliar rupiah, ada tabel di sini.
pertanyaannya adalah berdasarkan data di atas, maka besar pendapatan nasional menurut pendekatan pendapatan adalah tabelnya. Jadi, komponen pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan adalah yang pertama sewa atau R, upah, bunga modal, dan laba. Berdasarkan data pada soal perhitungan pendapatan nasional yang dengan pendekatan pendapatan, yaitu sewa ditambah upah ditambah bunga modal ditambah laba. Nah, sewanya berapa? 100 ya. Upah tandain dulu, sewanya adalah 100 dan upah adalah mana upahnya nih, 4.900 ditambah bunga modal 200 ditambah dengan laba. Ini. Jadi 4 poin pertama itu ditambah, hasilnya adalah 8.300. Jadi besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan adalah 8.300 M. Jadi yang D. Oke. 11. Indonesia mengalami berbagai masalah ekonomi, sosial, pertahanan, dan keamanan yang mendera sampai dengan tahun 2007, sehingga menyebabkan inflasi. Penyebab utama adalah turunnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika. Grafik inflasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Gambar tersebut adalah gambar inflasi yang disebabkan oleh A. Kenaikan biaya produksi, B. Cost push inflation, C. Kelebihan produk di pasaran, D. Demand pull inflation, atau E. Pengaruh inflasi luar negeri. Nah, grafik dalam soal ini dalam soal menunjukkan terjadinya inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi. Oke. Poin B salah karena pertanyaan berupa penyebab dan bukan berupa jenis inflasi. Jadi jawaban yang tepat itu A, kenaikan biaya produksi. 12. Diketahui fungsi konsumsi nasional 30 triliun ditambah 0,8 Y. Jika pendapatan nasional 900 triliun, besarnya tabungan masyarakat adalah A. 850 triliun, B. 770, C. 230, D. 130, atau E. 13 triliun. Jadi yang ditanyakan S, cari nih. Y sama dengan C ditambah S. Y nya udah diketahui, Y nya adalah 900, C nya adalah 6,2. Y sama dengan 0,8 Y dikurang 50 sama dengan S. 0,2 Y dikurang 50 sama dengan 5. 0,2 garis 900 dikurang 50, jadi hasilnya S. 80 dikurang 50 sama dengan S. 130 dikurang jadi jawabannya adalah 130. Jadi jawaban yang D. Udah dulu. Sekian, terima kasih.